Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah malam ini malam yang ke-20. Itu artinya Allah masih sayang, masih cinta kepada kita, sehingga kita atas kekuatan daripada Allah bisa sama-sama melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Belajar dari kaum kita dahulu, yaitu Nabi Adam alaihi wassalam. Satu saja dia punya kesalahan, lantaran beliau menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan buah khamri. Lalu yang hasil di surganya begitu nikmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saja dia buat kesalahan, akhirnya dia diturunkan ke dunia menjadi susah-susah di dunia. Yang tadinya senang-senang di surga, lantaran buat satu kesalahan, dia susah-susah di dunia. Kemudian engkongnya iblis juga sama. Satu kesalahan beliau, padahal beliau ahli ibadah, hebat ibadahnya, lantaran ada sifat sombong di dalam hati iblis. Ketika suruh sungkem kepada Adam alaihissalam, beliau tidak mau, engkongnya iblis tidak mau. Akhirnya seluruh keturunannya terkutuk menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran ada kesombongan di dalam hatinya. Maka bersyukur kita menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu bulan penuh, yaitu bulan suci Ramadan. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan menggugurkan atas dosa-dosa yang kita lakukan 11 bulan yang lalu. Mudah-mudahan ibadah kita menggugurkan dosa dari atas Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Kualitas ibadahnya menjadi 4 golongan. Yang pertama sahurnas, manusia yang sangat buruk akhlaknya. Beliau daripada lahir sampai meninggal dunia akhlaknya begitu buruk. Tidak ada kebaikan kepada dirinya, yaitu disukil hidayah, di awal dia dapat hidayah, kemudian mati dalam sukil khatimah. Naudzubillah, subhanallah min dzalik. Orang seperti ini apabila dia gila judi, senantiasa dia berjudi sampai akhir hayat, dan dia mati dalam keadaan berjudi, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berzina senang maksiat, matinya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia tidak ibadah, matinya tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh merugikan orang yang ini, itu sahurnas, orang yang baik buruk akhlaknya. Mudah-mudahan mungkin ada saudara kita seperti itu, atau orang tua kita, ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu manusia yang awal hidupnya khotimah bagus, ya, awal hidupnya menjadi orang yang soleh, tetapi dalam perjalanan hidupnya kemudian dia terkesan suasana dan keadaan 40 hari 50 tahun dia berubah total. Dia berubah total. Kenapa? Terkesan dengan dunia sehingga dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senang judi, senang zina, senang mabuk-mabukan, mati dalam bisukil khatimah, mati dalam keadaan tidak pakai naudzubillah, subhanallah. Di zaman sahabat ada yang tukang ajar. Setiap hari dia ajar, tetapi adanya modelnya yang kawin kayak gini. Di bawah kelihatan wanita cantik di sana. Ketika itu tukang ajar itu terkesan dengan wanita cantik di bawah sana, sedangkan wanita cantik itu adalah orang kafir. Setiap hari ajar pada orang yang soleh, ketika itu terkesan dengan wanita yang cantik,
kemudian dia datangi ingin menikahinya, tapi dikasih syarat oleh orang tuanya, kamu harus tidak masuk agama Yahudi menjadi orang kafir. Mau dia tadinya Islam, tapi dia tukang ajan, tetapi dia mau masuk dalam agama Yahudi. Alhamdulillah, subhanallah hindari. Kemudian ketika malam pengantin, belum sempat dia menikmati istri yang cantik tersebut, terpeleset, kemudian jatuh dia meninggal dunia dan alhamdulillah, subhanallah. Itu bisa terjadi pada kita. Makanya kalau istighfar kita, Allahumma inna nas'aluka al-mauta bi husnil khatimah. Ya Allah, mohon perlindungan ya Allah, kami mohon mati dalam husnul khatimah. Yang ketiga yaitu manusia yang tadinya buruk akhlaknya, tapi dalam perjalanan hidup hidupnya kemudian ada penerangan, ada santapan rohani sehingga dia mendapatkan hidayah. Tadinya dia itu malas ibadah, bahkan dia penjudi, pemabuk dan lainnya. Ketika itu Allah siapkan hidayah kepadanya, kemudian dia dapat hidayah. Sepengalaman saya, dek saya, paman saya, ahli judi selama bertahun-tahun. Kemudian saya doakan 36 hari malamnya dengan sholat tahajud. Ketika itu di dalam rumahnya ada kalangan judi, waktu itu hilang, tidak ada judi lagi. Ketika itu saya datang ke musola, kemudian tiba-tiba dia sedang baca Al-Quran. Saya peluk dia, saya rangkul dia, saya sujud syukur. Dia tobatan nasihat kepada saya. Alhamdulillah, saya ajak dia ke Kalimantan, saya ajak dia ke Sulawesi, saya ajak dia ke Banten untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ahli judi. Kemudian dia pensiun terakhir, dia kasih anak yatim. Pensiunannya sampai istrinya kesal. Kenapa? Ada anak yatim yang sangat kaya, dia kasih juga. Kata istrinya, itu anak yatim juga kaya. Yang kaya bapaknya, kaya ibunya, tapi anak tetap anak yatim. Dia kasih habis santunan anak yatim, malamnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mati dalam husnul. Padahal ahli judi luar biasa, tetapi kehendak Allah. Makanya kita jangan usir dengan orang ahli judi, jangan usir dengan pemabuk. Bisa jadi mereka mati dalam husnul khotimah. Kita yang ahli ibadah itu betul-betul, maka janganlah ada sifat sombong seperti iblis di dalam hati kita. Dan insya Allah. Kemudian yang terakhir, manusia khainas, manusia yang terbaik adalah manusia dari awal hidupnya sebagai orang soleh, kemudian meninggal menjadi orang yang soleh mati dalam husnul khatimah. Insya Allah kita semua mendapatkan itu, ibadah kita terjaga sampai ajal menjemput kita, mati dalam husnul khatimah. Dan yang terbaik adalah manusia yang berhubungan, itu manusia bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Harta yang kita miliki senantiasa untuk menolong saudara-saudara yang kita yang lagi susah. Zakat, infak, sedekah, jangan lupa kita doakan atas harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita miliki jangan berikanlah kepada mereka yang tidak berilmu, supaya mereka dapat hidayah dan kita pun keluarga kita dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Biarlah yuk kita semangat terus sampai Ramadan ini berakhir dan kita mendapat kemenangan berbuka puasa, kemenangan yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.